Halo kawan unik, pernah membayangkan ada senjata yang bisa menembus pertahanan canggih negara manapun, meluncur di langit dengan kecepatan 5 kali kecepatan suara, dan hampir mustahil dicegat? Yap, kita bicara soal rudal hipersonik, senjata yang disebut-sebut sebagai pengubah wajah peperangan modern. Hari ini kita akan bedah habis gimana cara kerjanya, siapa saja yang mengembangkannya, sampai seberapa besar ancaman ini untuk dunia. Yuk, kita mulai. Bagian 1. Apa itu rudal hipersonik? Rudal hipersonik adalah rudal yang melesat dengan kecepatan minimal Mach 5, alias 5 kali kecepatan suara. Artinya bisa mencapai lebih dari 6.000 km per jam. Gila banget kan? Beda sama rudal balistik konvensional, rudal hipersonik punya lintasan yang tidak tetap. Kalau rudal balistik biasanya melengkung dari peluncuran sampai jatuh, rudal hipersonik bisa menyelinap di ketinggian menengah dan bahkan bermanuver di udara. Ini bikin radar tradisional nyaris nggak bisa mendeteksi jalurnya. Contohnya adalah Hypersonic Glide Vehicle (HGV), semacam kendaraan luncur yang dipasang di ujung rudal. Setelah rudal diluncurkan, HGV akan melepaskan diri dan meluncur sendiri dengan manuver zigzag untuk menghindari intersepsi. Rusia punya Avangard, Cina punya DFZF, dan Amerika punya RRW. Mereka semua berebut jadi negara pertama dengan hipersonik paling mematikan. Gas subscribe kalau suka bahas teknologi militer gila kayak gini, biar gak ketinggalan fakta unik kita selanjutnya. Bagian 2. Sains dibalik penerbangan hipersonik. Gimana caranya benda seberat rudal bisa ngebut segila itu tanpa meleleh? Jawabannya ada di mesin ramjet dan scramjet. Ramjet bisa bekerja di kecepatan supersonik, tapi kalau mau lebih cepat lagi, teknologi scramjet dipakai. Udara yang masuk dibakar di ruang bakar supersonik. Artinya pembakaran tetap stabil meski kecepatan udah di atas Mach 5. Masalahnya, kecepatan gila ini bikin permukaan rudal panas banget. Makanya, material yang dipakai harus tahan suhu ribuan derajat Celcius. Lapisan komposit karbon, logam super ringan, sampai teknologi penahan panas jadi kunci. Selain itu, manuver di kecepatan segitu bikin G-force luar biasa. Glide vehicle harus tetap stabil supaya rudal nggak nyasar. Bagian 3. Kekuatan dunia dan perlombaan senjata hipersonik. Sekarang siapa aja sih yang udah main di arena ini? Rusia duluan pamer Avangard, glide vehicle yang kabarnya bisa melesat. Mach 2 itu, China punya DFZF, diuji coba bikin Pentagon pusing karena sulit diantisipasi. Amerika Serikat balas dengan AGM-183 ARW, rudal hipersonik yang dipasang di pesawat bomber B-52. Bahkan India, Australia, dan Eropa lagi mengembangkan prototipe sendiri. Kenapa negara-negara ini gila-gilaan? Karena dengan rudal hipersonik, sistem pertahanan udara kayak THAAD, Patriot, atau Iron Dome bisa dianggap usang. Deteksi radar jadi percuma kalau rudal tiba-tiba muncul di depan hidung. Kalau kawan unik suka topik ini, tulis di komentar. Negara mana menurutmu bakal jadi raja hipersonik? Share juga ke teman yang doyan bahas militer. Bagian 4. Cara menangkal ancaman hipersonik. Tantangan paling bikin pusing. Gimana cara menghentikan rudal secepat ini? Sistem pertahanan tradisional nggak cukup, maka lahirlah ide baru. Hypersonic Interceptor, rudal penangkal khusus yang juga bisa terbang hipersonik. Directed Energy Weapon, senjata laser atau microwave untuk melemahkan rudal sebelum mencapai target. Radar canggih multiband yang bisa mendeteksi lintasan menengah di mana rudal hipersonik sering bermain. Sampai sekarang belum ada sistem pertahanan yang 100% terbukti bisa menahan serangan hipersonik. Karena itu, ancaman rudal ini bikin para pakar militer nggak bisa tidur nyenyak. Bagian 5. Masa depan perang. Era baru. Dengan teknologi hipersonik, strategi perang berubah total. Negara bisa memukul target jauh dengan kecepatan kilat tanpa waktu reaksi berarti. Eskalasi konflik bisa meledak hanya dalam hitungan menit. Bayangkan,
Sebuah rudal bisa dilepas, melewati pertahanan lawan, dan menghantam kota vital dalam waktu yang sangat singkat. Risiko salah hitung makin besar, salah kirim, salah interpretasi intelijen. Dunia bisa masuk ke perang besar. Di sisi lain, para peneliti terus mendorong batas. Rudal hipersonik bertenaga nuklir, glide vehicle otonom, sampai integrasi AI. Tapi di balik semua itu, muncul pertanyaan. Apakah kita siap hidup di era senjata secepat kilat ini? Nah, kawan unik, itulah fakta di balik rudal hipersonik, monster langit yang bikin pertahanan tradisional ketar-ketir. Kalau kamu suka topik teknologi militer, share video ini ke temanmu. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan sampai jumpa di fakta unik kita berikutnya.